kuncinya sebenarnya di persiapan media tanam, Mas. Media tanam. Ya, Kira-kira media tanam ya. Dan saya pun nggak pernah yang macam-macam media tanam itu kan ya. Karena saya punya ini ya, punya keyakinan bahwa yang namanya buah anggur itu buah yang masif, yang tidak ada pantangannya buat orang. Beda dengan kita mungkin, maaf aja, makan buah yang lain gitu ya, makan buah yang lain gitu kan. Mungkin orang yang tensi tinggi nggak boleh, ya kan? Orang diabetes nggak boleh, anak kecil mungkin belum, orang hamil nggak boleh. Kemudian satu lagi juga seperti itu. Kalau anggur kan ibaratnya nggak ada pantangan gitu kan. Orang sakit pun nggak boleh lah makan anggur gitu. Itu seperti itu. Hei, coy, nganggur, coy. Jangan dianggurin aja. Ayo kita tanam anggur. Oke, coy. Hai coy, apa kabar coy? Bapak sendiri tadinya kan memang apa ya, suka apa nanam-nanam yang pohon Ya, yang lain, tanam. ya kan? Terus tiba-tiba kok demen anggur gitu, itu pasti ada sejarahnya gimana? Tadi kan kata bapak kan melihat di YouTube gitu deh. Pasti sebelum lihat di YouTube kan pasti kepikiran dari, maksudnya belum ada kepikiran lihat di YouTube kan waktu itu mungkin ya. Apakah ada tiba-tiba terinspirasi lihat anggur di supermarket atau apa gitu? Kenapa pilihnya tuh harus buah anggur gitu? Mungkin di awal sepintas saya sampaikan bahwa saya memang dengan istri suka tanaman dan suka bercocok tanam gitu kan. Jadi itulah basic saya kenapa senang ke tanaman, karena tidak semua orang kan senang pada tanaman, mungkin hanya senang kepada buahnya tapi tidak senang bercocok tanam. Kalau saya kebetulan ya senang buah-buahan, senang bercocok tanam. Hanya jujur bahwa saya kenapa terbetul karena melihat itu tadi ya, tontonan di medsos gitu. Wah, anggur ternyata simpel dan di hawa panas pun nggak apa-apa, dengan lahan yang terbatas gitu kan, kita bisa mencobanya di situ. Ada memang terpikirkan karena saya memang suka buah-buahan gitu kan, kenapa harus beli kalau memang bisa dipenuhi sendiri gitu, apalagi buah impor gitu. Buah impor dalam masa pandemi seperti sekarang juga kita mungkin agak mikir juga gitu, mikir untuk keluar rumahnya gitu kan, resikonya, kemudian mikir dari segi harganya segala macam gitu kan. Kita mikir kalau yang paling mahal kayak ini apa, kayak Moondrop itu kan. Saya pernah lihat di toko buah itu harganya per kilo 192.500 itu, hampir 200.000. Kalau memang bisa nanam sendiri ya itu udah lumayan penghematan ya. Belum lagi buat negara ya, mungkin ya. Maksudnya lebih fresh itu enggak? Mungkin Lebih kalau fresh. dari luar negeri kan impor sampai berapa hari itu baru sampai itu. Ya. Tapi kalau di sini kan petik langsung kita bisa Makan nikmatin, sendiri. makan sendiri, Iya. lebih fresh itu. Iya. Makanya saya rencana ke depannya itu kan gimana sih bisa masyarakat menikmati buah impor dengan harga yang terjangkau dan yang fresh gitu. Ya keren-kerennya pengen sih buat agrowisata lah skala kecil gitu kan, skala kecil. Tapi ya agrowisata itu dengan tujuan sebenarnya inginlah meramaikan kampung kami yang ada di sana, supaya kita tahu sendiri kalau Jogja itu kan kota wisata gitu kan. Nah mungkin di kampung-kampung yuk kita hidupkan yang namanya apa istilahnya wisata kampung gitu kan. Nah, kalau saya mungkin karena punya apa ya istilahnya basic di sini, yuk mungkin mulai dengan cara ini bisa jadikan tempat wisata juga. Metik buah anggur segar, harganya terjangkau, terus kemudian mungkin dari segi higienisnya segala macam gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya ada keinginan apa? Memperkerjakan para pemuda di lingkungan gitu kan. Ya kita inilah meskipun kecil gitu ya. Iya. Situasi Jadi seperti bermanfaat sekarang ya buat bermanfaat masyarakat gitu kan. Sampai kemarin kepikir gitu kan, yuk kita training dulu loh, kita perlu berapa orang sih di situ kan, kita training sedikit banyak kan, kita transfer ilmu gitu, itu kan juga suatu apa pahala juga. Yang kedua, sedikit banyak memberikan apa mata pencarian buat orang-orang di kampung, dan kita pun punya pikiran lebih jauh gitu ya, kita sampaikan apa adanya semuanya supaya mereka nanti bisa mandiri juga gitu kan. Kalau perlu mereka nanti pada punya kebun anggur sendiri-sendiri, nggak masalah gitu kan. Itu seperti itu. Nggak perlu impor lagi mungkin Pak ya? Iya, nah itu kan penghematan buat negara juga Bang. Devisa negara nggak perlu banyak gitu. Belum lagi kan sekali lagi kita nggak tahu di sana itu perlakuan buah sebelum datang ke kita itu seperti apa gitu kan.
Makanya begitu saya dapat referensi, banyak sekali jenis-jenis anggur yang diimpor di kita, saya tambah seneng gitu kan. Meskipun baru beberapa negara salah gitu yang bisa mendatangkan gitu kan. Itu asik. Dalam istilah anggur kan ada istilah pruning segala macam ya, pruning untuk pembesaran batang, pruning untuk pembuahan. Saya terus terang aja dari sekian ini yang pruning untuk pembuahan mungkin baru 3 ya. Baru Karena 3. yang ini pun nggak disengaja buahnya, karena tadinya hanya untuk merapikan batang tersier, tapi ternyata keluar tunas bat yang membawa bunga gitu. Malah sebagian besar bukan bat sih, ini kan tunas air tapi membawa bonus bunga gitu kan. Ya, kita pertahankan lah ini, coba buah perdana gitu kan. Sebenarnya yang perdana itu ini Zina yang pertama kali ya. Ini Zina. Yang lainnya serempak sama 15 Agustus 2020 nanamnya gitu. Kalau dihitung-hitung berarti baru sekitar 6 bulan, Pak. 6 bulan tapi hasilnya udah wow gini. Nah, ini rahasianya apa, Pak? Mungkin biar tidak ada rahasia di antara kita, Pak. Gitu ya. Kalau lihat dari ini, kuncinya sebenarnya di persiapan media tanam, Mas. Media tanam. Ya, Kira-kira media tanam ya. Dan saya pun nggak pernah yang macam-macam media tanam itu kan ya. Ya, sekam bakar, ya, kemudian sekam mentah, tapi sekam mentah yang sudah lapuk gitu, Mas. Sudah lapuk. Mentah yang fresh gitu ya, yang sudah lapuk atau yang udah busuk seperti itu. Kohe kambing, dan saya pilih kohe kambing yang halus dan syukur-syukur yang udah terfermentasi gitu ya. Ditambah dengan tanah gembur, saya waktu pakai tanah Lembang, tapi karena nyari tanah Lembang juga kan di daerah sini agak sulit ya stoknya gitu. Jadi saya pakai tanah bawah pohon bambu gitu kan. Pohon bambu. Oh iya, lagi tren. Saya ambil di kebun saya yang ada di Sukabumi, kebun alpukat ada gitu, bawahnya ada pohon bambu, saya ambil ke sini gitu kan di sana. Saya kira itu yang paling pokok gitu kan. Hanya memang saya tidak langsung ditanam gitu kan. Media tanam tadi itu saya aduk, komposisinya sama, perbandingannya 1:1:1 gitu kan. Saya masukkan ke dalam pot, kemudian ditambahkan biasanya paling bawah itu saya pakai dasar. Orang dasar biasanya pecah genteng segala macam gitu. Saya pakai sabut kelapa yang dipotong-potong yang masih ada kulitnya. Oh iya. Ya, paling ketebalannya sekitar 10 cm gitu kan. Barulah media tanam saya taruh satu lapis sekitar 20 cm, saya kasih furadan. Furadan paling hanya sedikit lah disebut gitu kan. Tutup lagi dengan media tanam sampai mungkin 2/3, saya kasih dolomit, tutup lagi pakai yang terakhir media tanam. Setelah itu saya siram dengan jenuh gitu kan, air biasa, kemudian ditutup plastik. Oh gitu. Tutup plastik, saya simpan 3 bulan. Oke. Untuk pemupukan gimana, Pak? Tadi kan media tanam, sekarang pemupukannya gimana? Saya kira syarat tumbuhnya anggur itu ya sama lah, standar gitu. Satu memang harus sinar matahari full ya, langsung gitu kan. Sinar matahari full, kemudian media tanam persiapan, kemudian yang ketiga adalah pupuk yang kontinu ya. Setelah media itu kan pupuk kontinu, pupuk kelanjutannya. Kelanjutan, betul. Yang harus diperhatikan gitu di situ kan. Versinya banyak lah gitu kan. Kita tinggal menurut kemampuan kita dan mudah diperoleh di lingkungan kita. Jangan memaksakan diri ikut-ikutan cara orang gitu, tapi kita sendiri nggak tahu sih fungsinya gitu kan, apalagi kemampuan kita gitu. Makanya sehemat mungkin kalau bisa dan semudah mungkin untuk diperoleh dari pupuk gitu kan, supaya apa, kita nggak merasa terbebani. Orang kita cari freezing kan di sini, cari yang fresh gitu kan, cari hiburan, bener di sini itu bisa menghibur betul gitu di situ kan gitu. Makanya cari pupuk yang mudah diperoleh di lingkungan kita dengan harga yang terjangkau oleh kita gitu. Tapi kualitasnya ya istilahnya bisa diandalkan. Malahan saya punya cita-cita gitu kan, kalau bisa sih kurangilah pupuk kimiawi gitu kan. Saya berkeinginan betul pengen menggunakan pupuk yang sifatnya organik. Ya, organik. Ya meskipun persentasenya belum seluruhnya, tapi sedikit banyak sudah mulai makin banyak lah gitu kan. Karena ketergantungan terhadap yang sifatnya kimiawi menurut saya juga kurang bagus sih seperti itu ya. Makanya saya senang nanti kalau ada dari pemeriksa nanti yang coba istilahnya share gitu kan, pengetahuan tentang pupuk yang sifatnya organik, obat-obat yang sifat organik, saya senang sekali gitu seperti itu. Itu aja sih menurut saya gitu ya. Oke. Nah, ini Pak,
konsepnya tersendiri gimana Pak? Konsep maksudnya ini kenapa Bapak terpikir untuk nanam harus tadi kan Bapak mau buka apa namanya wisata ya, wisata petik agrowisata, keinginan buka agrowisata. Kenapa harus di Jogja Pak? Kenapa kita nggak buka di sini aja Pak? Di Depok ini mungkin ada potensi juga Pak. Bukan gitu. Di sana ada aset orang tua yang boleh katakan belum dioptimalisasi, belum dioptimalkan gitu kan. Sayang sekali kalau seandainya itu dianggurin gitu kan, dianggur bener-bener bukan anggur gitu, tapi dianggur itu ya ditelantarkan. Dan saya paling anti melihat lahan yang ditelantarkan gitu kan. Dioptimalkan supaya apa? Membawa maslahat buat masyarakat, buat keluarga segala macam gitu. Itu satu. Pertimbangan kedua, kalau saya harus di sini buka lagi, berarti saya harus invest kan, keluar lagi loh. Kalau di Jogja saya nggak perlu invest gitu kan. Betul, jadi di sini itu sekali lagi ini sebagai project saya, eksperimen juga. Eksperimen saya. Kalau ini akan nanti ada reviewnya dari kami, evaluasi. Oh, nanti yang untuk agro ternyata yang saya rekomendasikan adalah sekian varietas seperti itu kan. Cara tanamnya seperti ini gitu. Jadi saya punya keinginan juga nanti pada saat buka agro di Jogja, saya nggak perlu repot-repot lagi bawa bibit dari mana. Bibitnya saya adain sendiri, toh validitasnya saya udah tahu sendiri gitu kan, seperti jangan itu. tanyanya valid atau enggak, saya udah menanam dan membuahkan. Betul. Karena apa? Ada 3 besaran di dalam menekuni hobi anggur kan, atau budidaya anggur lah. Satu, gimana kita menumbuhkan anggur dengan baik, dengan tumbuh dengan baik gitu kan, seperti itu. Yang kedua, gimana kita bisa membuahkan anggur, itu yang kedua. Yang ketiga, gimana kita bisa memperbanyak bibit anggur gitu kan, dengan berbagai cara. Hanya 3 besaran itu kan di dalam menekuni. Sisanya bonus ya. Iya, kayak bonus, jual bibit itu bonus ya. Itu salah satunya ketiga. Salah satu Ya, ketiga jadi ya. Satu, gimana membesarkan bibit anggur yang kita beli atau kita peroleh gitu kan, supaya tumbuh dengan yang sudah harapan. Yang kedua adalah gimana membuahkan anggur itu sendiri gitu kan. Nah, yang terakhir gimana cara membuat bibit anggur gitu kan. Bukan membuat, tapi apa ya istilahnya memperbanyak lah gitu kan. Gitu, seperti itu. Oke Pak, boleh tahu nggak ini koleksi Bapak di sini tuh apa aja andalan Bapak di sini? Ada 28 varietas gitu ya. 28 varietas dari 36 yang saya tanam. 36 yang saya tanam. Saya sih berharap ya katanya gitu kan, mundrop lah katanya gitu. Tapi saya belum ini. Sama yang kedua ini Bogema. Ya, Bogema ada arah, tapi saya arah 15 ya. Karena arah yang sekarang saya belum kejangkau lah harganya gitu. Arah 29, arah 30 kan harganya masih di atas 1 juta. Dan saya pun nggak memaksakan untuk beli yang mahal-mahal kan. Yaitu sesuai dengan kemampuan kita gitu. Berarti untuk varian-varian Jupiter, Ada. Trans, Varian wajib istilahnya ya. wah betul. Varian wajib tuh, coy. Varian wajib, apalagi buat pemula ya. Nah, biar betul. tambah semangat. Biar tambah motivasi. semangat. Satu adalah Trans. Itu yang harus dimiliki oleh para pemula. Yang kedua Jupiter. Yang ketiga Dixon. Yang keempat mungkin Akademik, Pak. Akademik. Berikutnya Svetlana gitu kan, seperti itu. Tapi Ada 3 di tadi. sini. 3 dari itu tadi, Trans, Jupiter, Akademik. Oh, di sini saya nggak perhatikan kalau di Jogja itu terkenalnya Ninel, Pak. Di sini ada Ninel. 2 gitu ya. Ini mana ya? Ninel. Ini 1, ini ya, bagi Ninel. berdua, Ninel. Oh, Ninel. Bukan yang sana. Ya. Oh, yang ini sebelahnya 1 sana, hanya kayaknya daunnya lagi kurang sehat. Oh, iya. Ya. Tapi ini ada 1 ya. Hanya saya mungkin nanti akan review juga untuk Ninel. Mungkin saya taruh di teras gitu kan, di sana biar gampang untuk dilihat karena udah terlalu padat itu di sini. Oh iya, mungkin Kalau orang udah merasa seneng segala macam, itu nafsu biasanya pengen koleksi terus, nggak lihat kemampuan atau keterbatasan lahan gitu. betul, Makanya ini pun saya harus mikir nih, lahan saya tinggal segini, hanya segini gitu kan. Ini 4 kali 10 ini greenhouse ini ya. 40 meter persegi tapi ditanam 36 varietas. pohon gitu. Jadi lebih banyak di pot. Mantap. Oke, terima kasih, untuk Pak Toto ini bincang-bincangnya. Semoga teman-teman penghobi anggur atau sobat pengangguran terinspirasi dari Pak Toto tersebut. Ya, semoga sukses. Semoga sukses Pak ya. Jadi Ya, tidak dan ada membawa kemaslahatan buat sesama. Oke. Jadi tidak ada rahasia di antara kita Pak ya. Semuanya pokok utama adalah
pembuatan media tanam yang tepat dulu Pak ya. Iya. Iya. Dan jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru, harus tekun dan sabar. Iya. Oke Pak, semoga semakin sukses untuk Amin. usahanya yang di Jogja ntar. Amin. Ntar kalau udah sukses, insya Allah saya akan ke sana Pak. Amin, amin. Oke. Para pemirsa, kami mohon dengan sangat jangan lupa untuk subscribe, like and subscribe ya, Iya. channel Yadi Coy. Choi. Oke, Semoga sukses Mas Yadi. Oke, sama-sama sukses Pak.